Setelah roh orang percaya dibangkitkan, hati nuraninya dihidupkan kembali. Darah Tuhan Yesus yang mahal membersihkan hati nuraninya, menjadikan hati nuraninya murni dan tajam, serta memungkinkan orang itu untuk mengikuti kehendak Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus yang memperbaharui dan menguduskan manusia, menyatu dan berhubungan dengan pekerjaan hati nurani manusia. Bila orang percaya dipenuhi Roh Kudus, dikuduskan, taat kepada Tuhan, dan sepenuhnya mengikuti serta berjalan di dalam Roh, maka dia harus memperhatikan suara hati nurani. Bila mereka tidak memberi posisi yang seharusnya pada hati nurani, mereka akan jatuh dalam posisi yang berjalan seturut daging. Setia bertindak seturut hati nurani adalah langkah pertama pengudusan. Mengikuti dan berjalan seturut hati nurani adalah tanda kerohanian yang sejati. Bila seorang percaya tidak membiarkan hati nuraninya bekerja secara menyeluruh, dia tidak mempunyai jalan untuk masuk ke alam rohani. Bila dosa dan segala yang tidak seturut kehendak Allah, termasuk segala hal yang tidak pantas bagi orang-orang kudus, tidak ditangani sesuai dengan suara hati nurani, maka landasan rohani tidak diletakkan dengan baik. Sebanyak apapun perkara rohani yang dibangun di atasnya, semuanya akan berantakan. Hati nurani bersaksi kepada kita tentang benar tidaknya kita terhadap manusia dan terhadap Allah. Apa yang kita lakukan, pikirkan dan katakan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Dan apakah kita memberontak terhadap Kristus atau tidak? Saat hati nurani sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, semakin hari akan menjadi makin tajam, sehingga suaranya pun makin selaras dengan suara Roh Kudus. Terlebih lagi karena Roh Kudus berbicara melalui hati nurani. Inilah tepatnya apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Bila hati nurani mengatakan kita tidak benar, kita pasti salah. Bila hati nurani menyalahkan kita karena dosa, kita harus segera bertobat. Kita tidak boleh menggunakan suatu hal untuk menutupi atau menyuap hati nurani. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saat hati nurani menyalahkan kita, Allah pasti menyalahkan kita. Kekudusan Allah tidak pernah lebih rendah dari standar hati nurani kita. Apa yang harus dilakukan bila kita salah? Bila tindakan itu belum dilakukan, kita harus segera menghentikannya. Bila hal itu sudah dilakukan, kita harus bertobat, mengaku dosa, dan memohon pembersihan darah Kristus. Sangat disayangkan bahwa saat ini orang percaya tidak mempraktekkan perkara ini. Ketika hati nurani mereka menegur, mereka mencoba untuk menyuap hati nurani, mencari cara untuk berdamai dengan hati nurani, untuk menghindari tuduhan lebih lanjut. Dalam kondisi ini, seorang percaya selalu menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan mengajukan alasan-alasan pada hati nurani. Dia mencoba untuk menjelaskan alasan dari perbuatannya. Dia berpikir bahwa bila alasan itu dapat diterima, maka perbuatannya akan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hati nurani dapat kembali tenang. Dia tidak menyadari bahwa hati nurani itu seperti intuisi. Hati nurani tidak mempedulikan alasan kita. Hati nurani mengenal kehendak Tuhan melalui intuisi. Bila satu perkara bukan kehendak Allah, hati nurani akan menyalahkannya. Hati nurani hanya berbicara untuk kehendak Tuhan dan tidak mempedulikan alasan. Kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya karena hal itu masuk akal. Kita seharusnya hanya mematuhi kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam intuisi. Setiap kali kita tidak mematuhi dorongan intuisi, hati nurani mulai berbicara dan menyalahkan kita. Penjelasan dan alasan dapat melegakan pikiran kita, tetapi tidak cukup untuk memuaskan hati nurani. Bila sesuatu yang disalahkan hati nurani tidak disingkirkan, hati nurani akan terus menyalahkan kita.
Pada mulanya, hati nurani hanya menjadi saksi dari apa yang benar dan yang salah. Setelah kehidupan rohani kita mulai bertumbuh, hati nurani juga menjadi saksi atas perkara yang dari Tuhan atau tidak. Karena itu, banyak perkara yang terlihat baik di mata manusia masih disalahkan oleh hati nurani, bila hal itu bukan berasal dari wahyu Tuhan. Cara kedua yang dilakukan orang percaya untuk berdamai dengan hati nuraninya adalah dengan berusaha melakukan hal-hal lain untuk menghibur hati nuraninya. Di satu sisi, dia tidak mau mengikuti suara hati nurani untuk menyenangkan Tuhan. Di sisi lain, dia takut disalahkan oleh hati nurani, karena tuduhan hati nurani itu membuatnya merasa tidak nyaman. Karena hal ini, dia berusaha melakukan berbagai perbuatan baik. Dia mencoba menggunakan perbuatan baik untuk menggantikan kehendak Tuhan. Dia tidak taat pada Tuhan, tetapi dia berusaha menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya sama baik dengan kehendak Tuhan, atau bahkan lebih baik daripada yang diperintahkan Tuhan. Namun demikian, terlepas dari apa yang dikerjakannya dan apa yang dinilai orang lain, di mata Tuhan tidak ada manfaat rohaninya sama sekali. Hal ini bukan perkara berapa banyak lemak atau korban bakaran yang ada, tetapi seberapa taat kita pada Tuhan. Bila Tuhan menyatakan di dalam roh bahwa sesuatu harus disingkirkan, seberapa baik pun maksud hati kita, seberapa tambun lembu dan domba yang kita persembahkan, semua hal ini tidak akan menggerakkan hati Tuhan. Suara hati nurani harus ditaati. Bila tidak, seberapa baik pun yang kita lakukan, Tuhan tidak akan senang. Bahkan bila pengorbanan itu berkali-kali lipat dari apa yang Tuhan minta, hal itu tidak akan membuat suara hati nurani terbungkam. Hati nurani hanya menuntut ketaatan kita, dan tidak menuntut kita melayani Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu, janganlah kita menipu diri sendiri lagi. Bila kita ingin berjalan di dalam roh, kita harus mendengarkan pimpinan hati nurani. Jangan lari dari teguran batin, sebaliknya dengarkan baik-baik. Bila kita ingin terus berjalan di dalam roh, kita perlu dengan rendah hati dan tunduk mendengarkan teguran hati nurani. Orang percaya tidak seharusnya membuat pengakuan dosa secara sepintas dan umum, berpikir bahwa kesalahannya terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Pengakuan yang samar-samar tidak akan memberi kesempatan pada hati nurani untuk melakukan pekerjaannya secara menyeluruh. Orang percaya harus membiarkan Roh Kudus untuk menyatakan dosa-dosanya satu demi satu melalui hati nurani. Dia harus dengan rendah hati, tenang dan taat, membiarkan hati nurani menegur dan menyalahkan dirinya dari dosanya satu persatu. Dia harus menerima teguran hati nurani dan bersedia untuk menyingkirkan segala yang melawan Tuhan, sesuai dengan pikiran Roh Kudus. Beranikah kita membiarkan hati nurani memeriksa hidup kita? Beranikah kita membiarkan hati nurani menyingkapkan kondisi hidup kita yang sebenarnya? Bersediakah kita membiarkan hati nurani membentangkan di hadapan kita tentang hidup dan perilaku kita secara detail menurut kehendak Tuhan? Bersediakah kita membiarkan hati nurani beroperasi atas semua dosa-dosa kita? Bila kita tidak berani dan tidak bersedia, bila kita penuh dengan ketakutan dan keraguan di dalam, maka kita masih memiliki banyak hal yang perlu dihakimi dan diletakkan di atas kayu salib. Ini berarti bahwa dalam banyak perkara kita belum sepenuhnya taat pada Tuhan. Kita belum sepenuhnya berjalan selaras dengan Roh Kudus. Ini juga menunjukkan tidak adanya persekutuan yang menyeluruh antara kita dan Tuhan, di mana masih ada banyak penghalang antara kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak dapat berkata pada Tuhan, "Tidak ada penghalang antara Engkau dan aku." Menerima teguran hati nurani tanpa syarat dan dengan rela taat serta mutlak mengikuti wahyu hati nurani menunjukkan seberapa mutlak persembahan kita kepada Tuhan, seberapa benar kita membenci dosa, dan seberapa jujur kita memiliki kedambaan untuk melakukan kehendak Allah.
Kita sering merasa damba untuk taat pada Tuhan, damba untuk berjalan di dalam roh, damba untuk menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Sekarang adalah waktunya untuk menguji kedambaan itu. Apakah kedambaan itu sejati atau tidak? Mutlak atau tidak? Bila kita masih terbelenggu dengan dosa-dosa dan tidak sepenuhnya terputus dengannya, jangan-jangan kerohanian kita tidak nyata. Bila kita tidak dapat sepenuhnya mengikuti hati nurani, kita sama sekali tidak berjalan di dalam roh. Sebelum manusia menerima otoritas hati nurani, Roh Kudus selalu mendorongnya untuk mendengarkan hati nurani. Bila kita merasa tertuduh di dalam dan tidak membiarkan diri kita dihakimi di bawah terang Tuhan, dengan bertobat dan menangani secara menyeluruh, kehidupan rohani kita tidak dapat memiliki pertumbuhan yang nyata. Kita dapat mengetahui apakah persembahan diri dan pekerjaan kita sejati atau tidak dengan mengamati apakah kita sepenuhnya taat kepada Tuhan, yaitu dengan taat perintah dan teguran yang diberikan Tuhan. Setelah seorang percaya membiarkan hati nuraninya mulai berfungsi seperti ini, dia tidak boleh berhenti di situ. Setelah satu dosa telah diselesaikan, dia harus melanjutkan untuk menangani dosa-dosa yang lain. Dia harus berjalan selangkah demi selangkah, sampai semua dosa-dosanya benar-benar disingkirkan. Bila seorang percaya dengan setia menangani dosa-dosa dan mengikuti hati nuraninya, terang surga akan bersinar makin jelas di dalamnya. Dia akan menemukan dosa-dosa yang diabaikan sebelumnya. Hari demi hari dia akan makin jelas tentang hukum yang Roh Kudus tuliskan di dalam hatinya, dan dia akan menjadi mampu untuk membaca dan mengenalinya. Karena itu orang percaya akan mengenal apa itu kekudusan, kebenaran, kemurnian, dan ketulusan. Sebelumnya dia bingung tentang hal-hal ini, tetapi sekarang hal-hal ini terukir dengan dalam di atas hatinya. Terukirnya hukum di dalam hati akan sangat membantu intuisi. Hal ini akan meningkatkan ketajaman dalam mengenal maksud Roh Kudus. Oleh karena itu, ketika hati nurani menegur orang percaya, dia harus berkata, "Tuhan, aku bersedia untuk taat." Dia harus membiarkan Kristus menjadi Tuhan di dalam hidupnya sekali lagi. Dia harus mau diajar dan percaya pada pengajaran Roh Kudus. Bila seorang percaya dengan setia mengikuti hati nurani, Roh Kudus akan datang dan menolong dia. Hati nurani adalah jendela roh orang percaya. Terang surgawi bersinar melalui jendela ini, membuat rohnya dan seluruh dirinya penuh dengan terang. Begitu pula seluruh keberadaan dan roh orang percaya melihat terang surgawi melalui jendela ini. Setiap kali pikiran, perkataan, dan perilaku kita salah, tidak sesuai dengan perilaku orang-orang kudus, cahaya surgawi bersinar melalui hati nurani untuk mengungkap kesalahan kita dan menghakimi dosa-dosa kita. Bila kita membiarkan hati nurani bekerja, menaatinya dan menangani dosa-dosa yang dihakimi, semakin banyak terang surgawi akan bersinar di kemudian hari. Bila kita tidak mengakui atau tidak menangani dosa-dosa, noda dosa-dosa akan tetap ada, dan hati nurani kita akan tercemar, karena kita tidak mengikuti pengajaran terang Tuhan. Dengan demikian, satu dosa akan menumpuk di atas dosa yang lain, satu goresan menambah goresan yang lain, dan jendela rohani semakin gelap hari demi hari. Semakin lama semakin sulit bagi terang untuk bersinar, sampai kita kehilangan semua perasaan tentang penyesalan dosa dan berbuat dosa dengan semaunya. Semakin rohani seseorang, semakin tajam hati nuraninya. Tidak ada orang yang sangat rohani sampai tidak lagi perlu mengaku dosa. Bila hati nurani tumpul atau tidak sensitif, orang itu pasti mengalami kejatuhan rohani. Pengetahuan yang hebat, kerja keras, emosi yang mendorong, dan kemauan keras tidak dapat menggantikan ketajaman hati nurani. Bila seorang percaya tidak memperhatikan hati nuraninya, tetapi hanya mengejar perbaikan pikiran dan emosinya, dia sedang mengalami kemunduran dalam perjalanan rohaninya. Tingkat kepuasan hati nurani dapat ditingkatkan atau dikurangi.
Bila kita memberi ruang bagi hati nurani untuk bekerja, jendela rohani kita akan semakin terang. Bila kita tidak mempedulikan suara hati nurani, tetapi menggunakan alasan dan perbuatan lain untuk menggantikan tuntutan hati nurani akan terus berbicara. Tetapi setelah berulang-ulang, hati nurani akan berhenti berbicara. Suara hati nurani akan menjadi lebih pelan, sampai akhirnya tidak lagi berbicara. Tiap kali kita mengabaikan suara hati nurani, hidup rohani kita terluka. Bila kita membiarkan kehidupan rohani terus terluka, lambat atau cepat kita akan jatuh dalam posisi yang mutlak di dalam daging. Kebencian akan dosa dan kedambaan untuk menang, yang seharusnya mewarnai hati orang percaya, akan sirna. Bila kita tidak mempedulikan teguran hati nurani, kita tidak akan tahu tentang pentingnya mendengarkan suara hati nurani dalam berjalan menurut pimpinan Roh. Tuhan memberkati.